Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SAGMH, yang kami hormati Kasih Dimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham SAGMSI, yang kami hormati seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam, Kepala Madrasah yang hadir di Kota Batam, yang kami hormati jajaran pimpinan Ormas Islam hadir bersama-sama kita dari berbagai ormas Islam, baik PFP, IPIP, GGI, dan Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Hadir juga dari perbankan syariah, baru Bangsa Indonesia, dari Bank Indonesia Syariah, BNI. Ya, dari BNI tadi ada atau kelihatan aja. Beliau dari BNI Syariah hadir baru 2 berarti. Jadi perasaan ada dari BNI kok beda. Hadir juga dari pimpinan media, baik media elektronik, radio maupun televisi. Hadir Ibu Kepala dari RRI. Terima kasih Bu atas kehadirannya, dari Batam TV, dari radio mana? Kayaknya hampir semua hadir ini ya. Hampir semua radio hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Hadir juga bersama kita seluruh penyuluh PNS dan P3K Kota Batam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari menjelang sore ini Allah berikan kita kesempatan hadir memenuhi undangan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama-samanya kita hadiahkan ke pokok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengawali kegiatan kita pada siang menjelang sore ini, mari sama-sama kita buka dengan bersama membacakan Ummul Quran Al-Hazimi Al-Fatihah. Selanjutnya tidak memperpanjang mukadimah, ada beberapa hal barangkali yang akan kita bincangkan berkolaborasi dengan seluruh pimpinan media, dengan perbankan syariah, dengan KUA, Kepengurusan pimpinan ormas Islam beserta dengan penyuluh. Hari ini kita akan duduk bersama terkait dengan beberapa hal program dari Kementerian Agama Kota Batam. Dan karena itu langsung kami persilakan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Pak Dr. Haji Zulkarnain SAGMH, memimpin acara ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kasih Dimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Dirham, dan saya hormati Kepala RRI Batam, Ibu Ina, selamat datang, selamat bergabung di Kota Batam. Dan yang saya hormati perwakilan dari Batam TV, ada Bu Sirvani, dan juga yang saya hormati dari NU, ada sekretaris atau ketua, ada dari MUI, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Wasliyah, dan juga sahabat saya Pak Kiai Haji Deden Sirojudin dari BMGI, dan juga teman-teman dari BNK Syariah, dari BSI, dari BNI, lebih ya, dan juga teman-teman KUA se-Kota Batam, kepala madrasah, teman-teman penyuluh dan media dari radio, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkesempatan hadir memenuhi undangan kami pada sore hari ini dalam rangka persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Memang ini boleh dikatakan agenda tahunan yang memang sudah kita persiapkan beberapa hal yang untuk syiar Ramadannya. Kita juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan kepolisian, dan kita ada agenda juga nih. Pertama dalam waktu dekat pelantikan kepala daerah ya, yang terpilih, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati seprovinsi Kepulauan Riau. Untuk Kota Batam tentu sejalan dengan pelantikan ini dan juga kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Keinginan kita tidak lain adalah Batam ini tetap kondusif. Batam ini harus tetap aman, damai, tentram. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Batam ini tidak punya sumber daya alam. Kita hanya mengandalkan wisatawan. Jadi orang makin masuk ke Batam, wisatawan dan industri. Nah, dua skala besar ini harus jaminannya adalah keamanan. Orang baru mau berinvestasi di sini kalau daerah ini aman. Orang baru datang berkunjung di Batam kalau Batam ini aman. Maka wajib kita menjaga ya, semua masyarakat Kota Batam wajib menjaga ketenangan yang tinggal di Kota Batam ini dan kita semua. Maka untuk itu Kementerian Agama tentu menyiapkan beberapa program menjelang menyambut bulan suci Ramadan ini atau kegiatan selama Ramadan. Nah, kita tahu bahwa selama Ramadan di Batam siapa pakai sini masih. Nanti kita minta pandangan sedikit. Masih silakan Pak ya. Mendatang Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Bapak Kiai Haji Lukman Jumai MPD. Izin Pak ya, kita ulang Pak ya. Jadi artinya bahwa kegiatan penyambutan ini dan ketika kita berada dalam bulan suci Ramadan tentu kita mempersiapkan beberapa program yang intinya bahwa benar-benar terasa kita berada di bulan suci Ramadan. Ya. Dan Kementerian Agama pertama mengawalinya, insya Allah tanggal 15 ini kami akan melaksanakan penyambutan bulan suci Ramadan itu di Masjid Indah Sukadadi. Jadi kami ini suka pindah-pindah masjid nanti ini. Nah, jadi kegiatannya diawali dengan penyambutan bulan suci Ramadan. Dan setelah itu nanti adanya Ru'yatul Hilal. Nah, ini orang menunggu ini. Yang ditunggu orang di Indonesia ini adalah awal dan akhir. Nah, kayak gitu, itu ditunggu tuh. Apa ini? Ketiga hari sebelumnya nanti tuh nanya tuh semua pada WA. Aduh, kita puasa mulai kapan gitu kan? Pak Kepala mulai kapan? Itu pasti nanya terus semua. Ya kan? Walaupun imsakiyah sudah kita keluarkan, karena imsakiyah kan berkaitan dengan pencetakan gitu ya, pencetakan sudah kita keluarkan. Silakan nanti Pak yang mau, biasanya dari perbankan, dari ormas gitu ya, yang mau mencetak imsakiyah silakan minta filenya di kita, ya silakan dicetak. Dan sering saya jawab bahwa nggak usah terlalu banyak bertanya, yang jelas bahwa puasa itu sasi Ramadan. Ya kan? Persoalan tanggalnya itu persoalan lain, ya kan itu persoalan lain. Apakah kalau pakai hisab sudah selesai? Pakai hisab sudah selesai. Dari Muhammadiyah hari apa mulai? Nah satu ya? Enggak, kalau nggak satu baik ya, kalau masalahnya. Ya kan, kalau hisab sudah selesai tuh. Nah, tinggal kita di pemerintah tentu ingin memadukan antara hisab dan ru'yah, tetapi lebih kepada ru'yatul hilal, melihat hilal atau anak bulan. Walaupun sampai sejauh ini
Udah pernah kita belum ya. Di Batam ini agak sulit, ya. Kami sudah beberapa tempat mencoba spotnya, baik dulunya di Sekupang, itu di Bukit Dangas, sampai Tanjung Singkuang, sampai ke Pantai Mundur. Pantai Mundur Pak Dirham punya sejarah sendiri. Pak Kiai punya sejarah sendiri, yang teropong lain, yang lewat lain. Sudah nggak usah diulang, cukup sekali itu aja. Katanya bisa melihat anak bulan melalui dekat Pantai Melur gitu ya. Jadi kita datang ramai-ramai sana dengan apa BMKG, dengan BMKG kita datang ke sana. Lain yang diteropong, lain yang lewat. Kacau Pak Dirham. Aduh, tapi itu asik juga Pak Pani. Ya. Kalau bapak-bapak cerita ke situ aja tuh Pak Pani. Ya, kita jangan ngantuk lah. Saya santai aja kita beberapa ini. Jadi insya Allah setelah itu beberapa tahun ini kita pindah ke Menara Masjid Sultan Mahmudiyah Esa. Jadi insya Allah tahun ini juga di situ. Tapi saya ini mungkin untuk bisa rame-rame Pak. Jadi juga sih, gitu ya. Ada dibatasi di Menara Sultan Mahmudiyah Esa. Insya Allah juga tahun ini kita akan coba melihat dari sana. Walaupun selama ini belum pernah lihat, karena di Batam ini kan daerahnya memang apa ya, laut dan apa awannya itu rendah, jadi sering tertutup awan, ya, sering tertutup awan. Tuh Bapak Ibu sekalian ya, jadi apa namanya kegiatan dari Kementerian Agama yang memang waktu dekat akan kita laksanakan, dan selanjutnya juga untuk pengisian kultum Ramadan. Kultum Ramadan silakan, biasanya kita dengan radio itu ada kerjasama. Kita menyusun jadwal, di RRI siapa-siapa ustadznya. Saya ini minta penyuluh-penyuluh terutama, ya jangan lagi begitu masuk Ramadan sibuk orang radio nelponin. Maksud saya itu begitu masuk Ramadan terus kamu udah selesai gitu loh. Ya, sama seperti kami kalau di apa namanya di Batam TV itu rata-rata udah selesai masuk Ramadan ya Pak Bani ya, udah selesai rekamannya gitu. Kalau Batam TV kerjasama mesti dengan saya di sini masih ya. Jadi itu, jadi saya berharap semuanya nanti begitu jadwal kita susun, rekaman itu cepat. Jadi ketika apa nama Ramadan nanti pihak radio nggak sibuk lagi nelpon-nelpon gitu kan. Nah kadang-kadang sibuknya itu, sekali saya datang itu oleh anggotanya Bu Ina sering, macam 2 judul ya, kadang 3 judul ya. Aku nggak ada yang datang gitu Pak, Kiai sekali datang nanti nonton 2 judul juga gitu kan. Nah, jadi harapan saya tahun ini dari tahun ke tahun sering saya tekankan itu bahwa sudah kalau umpamanya rekaman itu diawali begitu selesai jadwal kita, Bapak Ibu, jadwal kita itu langsunglah rekaman bagi penyuluh dan pembalik-pembalik yang ditunjuk, gitu ya. Nah, langsung rekaman supaya nanti begitu masuk Ramadan sudah ready semua, kita nggak sibuk lagi ngurusin itu. Ya, itu yang pertama ingin saya ingatkan teman-teman, dan hampir semua radio kan menyiapkan menjelang berbuka. Nah, ditambah kegiatan lain radio ada liputan langsung, seperti kalau RRI sholatnya di Masjid Agung ya Bu ya. Nah, liputan langsung Masjid Agung gitu kan, dan juga mungkin safari Pak Wali, demikian juga Batam FM dan lain sebagainya ya. Radio-radio yang lain yang selama ini juga kerjasama dengan kita. Nah, saya minta teman-teman juga ya untuk konsen ini. Jadi umpamanya ada satu orang itu ada beberapa radio, jadi buat aja jadwalnya ya, kita datang gitu, atau direkam tapi dengan HP yang bagus, suaranya bersih gitu, bisa ya Bu ya, bisa gitu kan. Jadi bisa, jadi nggak perlu harus datang gitu, tapi yang HP-nya agak bagus lah, nanti ngeditnya enak gitu, suaranya juga bagus gitu ya. Nah itu. Tapi habis ini Pak, nanti tolong disiapkan jadwalnya ya, siapkan jadwal untuk apa namanya Santa Parawani Ramadan. Saya utamakan, saya wajibkan penyuluh-penyuluh dan Pak KUA. Pak KUA nih, Pak KUA dan penyuluh ya. Pak KUA banyak penekanan apa namanya tentang Ramadan ini
keluarganya makin bahagia. Bagaimana cara penekanan dalam ceramahnya, dia singkat itu, gitu ya, 7 menit itu, tapi isinya adalah gimana orang di bulan suci Ramadan ini hidupnya makin, rumah tangganya makin sakinah gitu. Makin bahagia gitu ya. Nah itu yang lanjutnya, yang kedua adalah selanjutnya adalah tentang masalah ini juga zakat teman-teman ya, yang di lembaga ambil zakat dan Basnas, karena ini bulan-bulan barokah, bulan barokah di mana orang banyak melakukan mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya itu kencangnya pada bulan Ramadan ini. Jadi teman-teman harus memanfaatkan momen-momen ini ya, dengan berbagai sosialisasinya, berbagai apa yang sudah dilakukan selama ini, supaya dana-dana umat ini bisa terkumpul dengan demikian banyaknya untuk kita distribusikan dengan kepentingan yang maslahat lainnya. Nah, demikian pula dalam berbagai kegiatan ini tentu kenapa kami juga ingin mengajak kerjasama teman-teman di keuangan, baik itu di perbankan syariah ya Pak ya, perbankan syariah, BRK syariah yang biasa kita dengan BSI, ini BSI 3 orang perwakilan 33 kuat aman ya, BSI datang 3 orang, BRK datang 3 orang, salam sama Pak Zukri. Ini yang di pusat ya? Salam. Jadi ini kenapa? Karena memang harus ada support ya, dari perbankan itu di beberapa kegiatan. Saya ingin ada supportnya, baik itu support yang sifatnya serta rohani Ramadan di radio, ya kan, di radio maupun safari Pak. Kami ini kalau Kementerian Agama ini safarinya di pulau. Kami safarinya di pulau. Jadi 3 kecamatan ini 3 kali aja sebenarnya, tapi kami bawa oleh-oleh. Safari itu, kalau biasanya Pak Wali safari kan bawa oleh-oleh untuk masjid, bantuan bangunan sendiri sekian ratus juta, itu dianggarkan di APBD. Kalau kami nggak ada Pak APBD. Kami itu juga hitam. Jadi anggaran kalau kami safari itu memang tidak ada Bapak Ibu sekalian, anggaran di Kementerian Agama nggak ada. Kayak kami harus mengajak ya saudara-saudara yang dari perbankan ini untuk sama-sama kita menyukseskan program keumatan. Ini program keumatan kita bersama. Jadi oleh biasanya kalau kami safari itu bawa sembako, buah tangan lah kata orang untuk masyarakat gitu. Kalau Pak Wali turun kan mau bantu masjid sekarang juta. Kalau kita beda, kita hanya buat sembako saja. Kita adakan penyuluhan ya. Biasanya kita ada beberapa penyuluhan yang kita berikan. Pertama penyuluhan tentang halal, penyuluhan tentang haji, gitu kan? Penyuluhan tentang ukhuwah, artinya bagaimana moderasi beragama di masyarakat pulau itu. Nah, setelah itu kita bagi buka puasa bersama dan lanjutkan dengan biasanya bagi sembako. Itu yang kita lakukan. Jadi mohon juga kami didukung ya, baik dari BRK maupun dari BSI. Nah, supaya ini bisa ya juga Basnas ya dukung kita sama-sama. Silakan nanti kalau yang mau ikut kita buka ruang. Nah, ada yang mau ikut Pak, kami ikut silakan. Biasa dari Bas atau Las itu mau ikut silakan. Atau dari BSI yang mau dampingi, ya kan? Silakan. Itu Sylvia. Nah, silakan gitu. Jadi kita tunggu gitu kan bersamaan ini. Jadi ada 3 kali kita safari, ada 3 kali juga kita sahur keliling. Nah, jadi kuliner kami ini beda. Jadi nanti kami kalau sahur itu dalam kota. Biasanya jam 3 kami sudah mulai bergerak dari rumah masing-masing. Nah, ini tempat di mana, Dit? Kecamatan dulu, Bengkong. Nah, berarti kalau saya ke Bengkong, berarti jam 3 kurang sudah berangkat, Pak. Saya tinggal di Tiban. Ya kan? Jam 3 subuh itu saya sudah berangkat ke Bengkong. Sampai sana nanti kita sahur bersama masyarakat. Habis sahur kita sholat subuh, habis sholat subuh baru tausiah. Habis tausiah ya sudah kita selesai. Nah, setelah kita ini juga mendengarkan keluhan dari masyarakat tentang Kementerian Agama dan apapun yang mereka inginkan, ingin pertanyakan tentang apalah kaitan dengan agama. Itu insya Allah kita akan coba mendekatkan ya dengan masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk
kegiatan lainnya kita juga terus memantau. Memang kita tidak akan ada edaran resmi karena itu bisa jadi polemik, tapi kita minta masyarakat kita yang tadarus menggunakan pengeras suara di luar tetap sampai jam 22 malam, jam 10. Nah, yang menggunakan pengeras suara keluar. Kalau yang di dalam mau sampai subuh silakan. Nah, nggak ada masalah. Ya kan, itu kita sepakat. Tapi kalau ada masyarakat tidak sepakat ya terserah lah. Tapi memang kita ingin menjaga kondusivitas Batam, ya kan. Jadi tetap itu kita arahkan pada masyarakat kita yang mau tadarus silakan untuk sampai subuh pun, tapi tidak menggunakan pengeras suara di luar. Pengeras suara di luar kita batasi sampai jam 22 saja. Nah, itulah beberapa hal mungkin kegiatan-kegiatan yang memang kita akan laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Silakan nanti Bapak Ibu kalau mau ada tambahan usulan. Nah, kalau untuk amaliyah Ramadan ini khusus akan disosialisasikanlah oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka untuk itu kita minta sedikit Pak Yai sambutan Pak Yai pada kesempatan ini karena kewenangan untuk amaliyah Ramadan. Nah, jadi jangan nanti Pak Yai ditanya tentang masalah zakat, gitu kan? Ini zakatnya kan beda-beda nih, ya kan? Zakat fitrah ada 2,5 kilo, ada 3,8, maka beda. Nah, itu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Silakan, mungkin Pak Yai aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar, yang kami hormati Bapak Kasih Dinas Islam Kementerian Agama Kota Batam, segenap pimpinan Ormas Islam, ada PMB, PMBQ, IPIN, dan semuanya yang hadir dari BRK Syariah, BSI, seluruh kepala kantor urusan agama Kecamatan Sekota Batam, media pendukung dakwah, ada RRI, ada Batam TV, ada semuanya, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah SAW kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir dalam kerangka rapat koordinasi menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Karena dalam konteks Kota Batam tentu Ramadan ini Ramadan yang juga istimewa, karena insya Allah Ramadan ini kita sudah berada dalam situasi dipimpin oleh Wali Kota Zarubia. Tentu harapan kita bersama, tadi saya di luar juga mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Kepala Kemenag dan kami dari MUI Kota Batam untuk menjaga situasi yang kondusif dalam situasi menjelang bulan suci Ramadan, termasuk ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu kami menyambung dalam kerangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sekaligus doa untuk kedamaian Kota Batam menjelang pelantikan. Insya Allah kami Majelis Ulama Indonesia Kota Batam pada tanggal 16 Februari 2025 pada hari Ahad kita akan menggelar doa bersama untuk kedamaian Kota Batam,
insya Allah bersama Majelis Al-Khidmah di kantor Geraha MUI yang baru sekaligus peresmian ya. Jadi maksud utamanya adalah doa bersama untuk kami Kota Batam sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan sekaligus peresmian gedung Geraha MUI. Oleh sebab itu kami melalui kesempatan ini mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam acara tersebut, walaupun nanti secara resmi undangan akan menyusul. Dan selanjutnya untuk di internal kami di Majelis Ulama Indonesia Kota Batam dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dan termasuk di saat Ramadan ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Pertama, tentu kalau pedoman amaliyah itu hampir-hampir tidak ada perubahan, kecuali kemarin di Komisi Fatwa ada penyesuaian nilai fidyah yang sekarang lagi digodok. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan bisa kita sosialisasikan, karena selebihnya sesungguhnya MUI sudah menerbitkan pedoman ibadah puasa dan zakat yang diterbitkan oleh Komisi Fatwa MUI Kota Batam. Cuma memang waktu itu kita mencetak baru 1000 eksemplar. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ada mata anggaran atau mungkin dukungan dari kawan-kawan perbankan dan lain sebagainya untuk bisa memperbanyak buku amaliyah ibadah puasa dan zakat dalam kerangka untuk mensosialisasikan pedoman amaliyah tersebut. Hanya saja secara garis besar untuk di Masjid Agung kemarin sudah kita bahas tentang sholat tarawih, akomodasi yang disampaikan kepada kami mengakomodir masukan yang ada. Jadi insya Allah di Masjid Agung itu melayani sholat tarawih baik yang 8 ataupun yang 20. Jadi ada yang 8 silahkan, yang 20 silahkan. Itu komitmen kita terutama untuk masjid-masjid pemerintah semua. Masjid Sultan, Masjid Agung Batam, kemudian Masjid Tanja, kita usahakan untuk berpedoman kepada apa yang menjadi alam kita di MUI, karena ini juga sering ditanyakan. Kemudian selanjutnya menjelang Ramadan, insya Allah MUI juga berkontribusi untuk meramaikan dakwah di media. Kami sudah 3 tahun bekerjasama dengan, mohon maaf, dengan Tribun Batam, tapi bentuknya adalah seperti podcast. Jadi tausiahnya tidak tausiah ceramah, tapi bentuknya lebih podcast ya. Karena arahnya ke media sosial. Dan kemudian selanjutnya insya Allah Pak Ibu dalam kerangka untuk katakanlah menguatkan kondusivitas Kota Batam, terutama dengan kita umat Islam, kami tadi sudah melapor ke Pak Sekda dan Pak Kabar Kesra. Insya Allah akan kita agendakan buka bersama ormas Islam bersama Wali Kota baru, ya, dan kita laksanakan di gedung Geraha MUI juga. Dan ya, harapan kita bersama-sama tadi sudah disampaikan persoalan keluarga sakinah. Saya menitipkan kepada para dai, para mubalik juga menjadi tema di antara sekian tema dalam ceramah kita. Karena kami bersama Kemenak, bersama kawan-kawan di KUA sampai sekarang masih merasakan bahwa angka perceraian di Kota Batam ini masih cukup tinggi. Setiap tahun masih di atas 2.000. Jadi setiap tahun itu Bu Penny kurang lebih ada 2.000 janda, ada 2.000 duda, ada sekian ribu anak hasil broken home. Ini 1 tahun. Kalau 5 tahun tinggal mengalihkan. Kami memikirkan bagaimana ekses dampak negatif aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pendidikan masa depan mereka. Maka pembinaan keluarga sakinah ini terus penting untuk kita lakukan. Dan kemarin juga kami dapat laporan dari MUI Binkom, ada laporan tentang fakta nikah batin.
Jadi nikah batin itu kalau kita baca referensi, nikah itu merujuk pernikahannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak perlu saksi, tidak perlu wali. Makanya kalau Bapak Ibu tanya Nabi Adam siapa yang jadi wali? Nabi Adam siapa yang jadi saksi? Jadi saksinya cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau sampai banyak pengikutnya bahaya. Maka kami sedang investigasi. Kemarin kedua belah pihak baik pelapor ataupun terlapor sudah kita mintai keterangan. Insya Allah mudah-mudahan sebelum Ramadan akan kita cross check, dua-duanya kita dudukkan dalam satu majelis untuk memverifikasi kebenaran apa yang dilaporkan tersebut. Ini diantara hal-hal yang kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih berkah, lebih nampak syiar Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mudah-mudahan isu-isu negatif yang ada di Ramadan juga tereliminir. Yang paling akhir, kami sebenarnya sudah cukup lama punya cita-cita berkenaan dengan restoran-restoran yang buka paket buka puasa. Itu masih kita temukan beberapa restoran atau hotel yang belum punya sertifikat halal tapi buka paket buka puasa. Maka sebenarnya kami berharap MUI Kemenak, karena sekarang BPJPH sudah nggak dikenal lagi, BPJPH dan Pemko Kota Batam membuat surat edaran sebisa mungkin yang diizinkan untuk buka paket buka puasa sebisa mungkin yang ada sertifikat halal. Karena saya pernah satu kali buka puasa agak ragu itu teman. Yang tahu sih saya, tapi saya mau makan agak ragu. Karena nggak ada sertifikat halal, terus ada minuman-minuman yang begitu jelas. Ya. Itu salah satu contoh yang sedang kita godok, mudah-mudahan ke depan itu bisa menjadi regulasi bersama di antara kita. Ya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.